Jejak bantuan UMKM 1,2 rupiah juta Jokowi, bocor ke PNS sampai moral hazard. Presiden Jokowi kembali meluncurkan program bantuan produktif usaha mikro, BPUM, 2021, melanjutkan BPUM 2020. Dalam perjalanannya, banyak catatan dari sejumlah instansi negara terkait program ini. Tempo merangkum beberapa di antaranya. Awalnya 2,4 rupiah juta program ini diluncurkan pertama kali oleh Jokowi pada Agustus tahun 2020 dengan target 12 juta penerima. Total anggaran yang disiapkan 28,8 triliun rupiah. Saat itu, ia meminta agar bantuan ini dipakai sebaik-baiknya untuk membantu usaha para penerima. Dipangkas 1,2 rupiah juta. Bantuan ini kembali berlanjut di 2021, tapi nilai bantuannya dipangkas separuh menjadi 1,2 juta rupiah untuk setiap usaha mikro. Februari tahun 2021, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani membenarkan adanya pengurangan ini, menyebut bantuan direncanakan untuk 14 juta penerima. Moral hazard. Di tengah persiapan peluncuran BPUM 2021, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menemukan sejumlah masalah dalam penyaluran BPUM ini. Masalah terjadi karena bantuan tersebut tidak harus dikembalikan oleh UMKM, sehingga digunakan untuk keperluan yang tidak berhubungan dengan usahanya. Ternyata itu cenderung menimbulkan moral hazard, kata Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas Pungki Sumadi dalam keterangan tertulis pada Rabu, tanggal 26 Mei tahun 2021. Temuan ini disampaikan Pungki dalam rapat bersama menteri terkait. Salah satunya Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Mas Duki yang punya hajatan BPUM. Selanjutnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya penyaluran bantuan yang salah sasaran. Menurut BPK, terdapat penerima bantuan bagi pelaku usaha mikro yang tidak sesuai dengan kriteria penerima sebanyak 418.947. Dengan total nilai penyaluran sebesar 1 triliun rupiah, tulis IHPS 2/2020 yang dikutip Bisnis, Selasa, tanggal 22 Juni tahun 2021. Salah satunya, bantuan justru mengalir ke kantong PNS atau ASN. Sebanyak 56 penerima BPUM berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan TNI Polri, tulis BPK dalam IHPS. Respon Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Mikro yang melaksanakan BPUM pun angkat bicara pada tanggal 24 Juni tahun 2021. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim mengklaim telah menindaklanjuti temuan BPK ini. Ia mengatakan adanya informasi salah sasaran ini kemungkinan bersumber dari laporan awal hasil pemeriksaan BPK atas penyaluran BPUM sekitar bulan Desember tahun 2020. Per Maret tahun 2021, kata dia, rekomendasi temuan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh kementerian dan sudah dilakukan pengujian dapat diterima oleh tim BPK. Catatan KPK, terakhir pada tanggal 21 Juli tahun 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut memberi catatan atas program BPUM ini. Seperti BPK, KPK pun ikut menyinggung soal PNS dalam catatannya. Menurut Ketua KPK Firly Bahuri, seluruh calon penerima BPUM harus menyertakan data nomor induk kependudukan (NIK) agar memudahkan pengujian kelayakan penerima. Misalnya, pengujian dengan data ASN yang ada di BKN, Badan Kepegawaian Negara, yang sudah berbasis NIK, kata Firly. Selain itu, KPK meminta Kementerian Koperasi aktif mendekati daerah yang terdampak berat pandemi. Sebab, KPK menemukan Dinas Koperasi di daerah tidak secara aktif memproses pendaftaran calon penerima, sehingga terkesan bahwa BPUM ini hanya untuk penerima di Pulau Jawa saja, meskipun data dari Pemda mayoritas dari Pemda di Jawa, kata dia. Jokowi diingatkan, jangan salah sasaran. Dengan sejumlah masalah yang terjadi, program BPUM tetap berlanjut. Jokowi akhirnya mengumumkan BPUM 2021. Masing-masing UMKM dapat 1,2 juta rupiah dan total anggaran mencapai 15,3 triliun rupiah.
Jumlah penerima ternyata hanya 12,8 juta usaha, bukan 14 juta seperti yang disampaikan Kementerian Keuangan pada Februari tahun 2021. Saya harap ini bisa membantu mendorong ekonomi kita semuanya, ujar Jokowi pada tanggal 30 Juli tahun 2021.